Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat, haji, dan wakaf. Anakku sekalian, yang pertama yang harus kita pahami adalah tentang kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar, yang pertama menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Tiga, menetapkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Indikator pencapaian: satu, menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Dua, menyebutkan contoh-contoh pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Dan yang ketiga, menetapkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji, dan wakaf. Yang pertama, zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh dengan subur atau suci dari dosa. Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Dasar diwajibkan zakat yaitu di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, apabila zakat dari sebagian harta mereka, maksud saya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat ada dua macam. Yang pertama, zakat mal, zakat harta, yaitu zakat emas, perak, hasil tambang, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan biji-bijian, dan barang siapa, barang perniagaan. Dua, zakat nafs, zakat fitrah, yaitu zakat jiwa yang disebut zakat fitrah, zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Hal-hal yang berkaitan dengan zakat: satu, nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dua, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Tiga, muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Beberapa nisab harta. Emas, nisab 93,6 gram, kadar zakatnya 2,5%. Perak, nisabnya 624 gram, kadar zakatnya 2,5%. Perniagaan, standar emas 2,5%. Pertanian 750 kg, kadar zakatnya 10% tanpa biaya irigasi dan 5% apabila ada biaya irigasi.
Kemudian peternakan berupa kambing. Kambing 40 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Sapi kerbau 30 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Barang temuan tidak ada nisabnya, kadar zakatnya 20% tunai. Perikanan standar emas, kadar zakatnya 2,5%. Perkebunan standar emas, kadar zakatnya 2,5%. Dan terakhir, profesi standar emas dan kadar zakatnya 2,5%. Selanjutnya, mustahik atau zakat asnaf 8, atau ada 8 asnaf. Yang pertama, fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau memiliki harta dan usaha tetapi kurang dari 1/4 kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja kepadanya. 2. Miskin. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak 1/4 kecukupannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. 3. Amil. Amil yaitu orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu. 4. Mu'allaf. Mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam. 5. Hamba atau budak yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. 6. Gharim yaitu orang yang berhutang di jalan Allah. 7. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ke-8 Ibnu Sabil yaitu musafir, yaitu orang yang kehabisan bekal di dalam pergian dan di pergian itu bukan untuk tujuan bermaksiat. Adapun hikmah zakat. 1. Mensucikan diri dari sifat fakir dan cinta harta kepada yang berlebihan. 2. Mendekatkan diri kepada Allah. 3. Menyebutkan harta, sifat-sifat baik. Kemudian 4. Membuktikan rasa syukur atas nikmat Allah. 5. Menanamkan perasaan kebersamaan dan tenggang rasa. Dan yang kelima, membiasakan diri dengan sifat sosial. Adapun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Ketentuan umum. 2. Asas dan tujuan. 3. Organisasi pengelolaan zakat. 4. Pengumpulan zakat. 5. Penanggulangan zakat. 6. Pengawasan. 7. Sanksi. 8. Ketentuan lain. Dan 8. Ketentuan peralihan. Organisasi pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat berada di tingkat pusat sampai desa. Hubungan kerja Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi syarat. Tugas pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat dan lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 9. Selanjutnya pengumpulan zakat. Menurut zakat mal, untuk zakat mal, harta yang wajib disakati menurut pasal 11 meliputi 1. Emas, perak, dan uang. 2. Perdagangan dan perusahaan. 3. Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. 4. Pertambangan. 5. Peternakan. 6. Pendataan dan jasa. Dan yang ke-7 adalah rikas. Selanjutnya, model pengelolaan zakat. 1. Secara produktif,
yaitu pemberian zakat yang dapat menghasilkan suatu usaha. Cara ini diberikan kepada orang lemah harta tetap kuat fisiknya. 2. Secara konsumtif, yaitu pemberian zakat yang langsung habis. Cara ini diberikan kepada orang yang lemah harta dan lemah fisiknya. Kemudian selanjutnya tentang pengawasan dan sanksi. 1. Pengawasan dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh unsur pengawas. Unsur pengawas Badan Amil Zakat berkedudukan di semua tingkatan Badan Amil Zakat. Apabila Badan Amil Zakat menemui kesulitan dalam melakukan audit keuangan, dapat meminta bantuan akuntan publik dalam pasal 20. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat. 2. Apabila pengelola zakat melakukan kekeliruan, maka akan dikenakan sanksi dalam pasal 21. Dijelaskan bahwa setiap pengelola zakat yang melakukan kelalaian akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, haji dan umrah. Haji, menurut bahasa artinya kemauan untuk datang ke suatu tempat. Menurut istilah, haji artinya melaksanakan niat mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk beribadah kepada Allah pada waktu tertentu, syarat tertentu, dan cara-cara tertentu. Dasar diwajibkannya haji, sebagaimana di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah itu menjadi amanlah. Dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak perlukan sesuatu di semesta alam ini. Selanjutnya syarat wajib haji. 1. Beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Balik. 4. Merdeka. Dan yang keempat, yang kelima adalah puasa atau mampu. Selanjutnya rukun haji. 1. Ihram. Ihram artinya niat mulai mengerjakan haji. 2. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ialah hadir atau berada di Arafah. 3. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah 7 kali. 4. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. 5. Tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut. Dan yang keenam tertib, maksudnya menertibkan rukun-rukunnya. Selanjutnya syarat sah tawaf. 1. Suci dari hadas besar, kecil, dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Dilaksanakan 7 kali putaran. 4. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. 5. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. 6. Tawaf di luar Ka'bah tetapi masih berada di halaman Masjidil Haram. Selanjutnya macam-macam tawaf. 1. Tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji. 2. Tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika jamaah haji tiba di Masjidil Haram. 3. Tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah. 4. Tawaf tahallul, yaitu tawaf sebagai penghalalan barang yang haram karena ihram. 5. Yaitu tawaf nazar, yaitu tawaf yang dilakukan karena nazar.
Dan yang terakhir, tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilakukan setiap ada kesempatan di luar rangkaian ibadah haji. Syarat-syarat sa'i. 1. Dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. 2. Dilaksanakan 7 kali. 3. Waktu sa'i hendaklah setelah tawaf. Selanjutnya wajib haji. 1. Ihram. 2. Bermalam di Musdalifah. 3. Bermalam di Mina. 4. Melontar jumrah Aqabah. 5. Melontar 3 jumrah Ula, Usta, dan Aqabah. 6. Meninggalkan larangan haji karena ihram. 7. Tawaf wada. Sunnah haji membaca talbiyah. Adapun bunyi talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Kemudian membaca salawat Nabi Muhammad dan doa setelah membaca talbiyah. Kemudian melaksanakan tawaf kudum dan masuk ke Baitullah atau Hijr Ismail. Larangan haji. Adapun larangan yang harus ditinggalkan bagi orang yang sedang ihram haji. 1. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit dan tutup kepala. 2. Bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. 3. Bagi laki-laki dan perempuan dilarang 1. Memakai harum-haruman serta minyak wangi. 2. Mencukur rambut atau bulu badan. 3. Dilarang menikah atau menikahkan. 4. Dilarang bersetubuh. 5. Dilarang membunuh binatang darat yang liar. Dam atau denda. Dam. 1. Karena bersetubuh sebelum tahallul pertama. Menyembelih seekor unta, kerbau, lembu atau 7 ekor kambing dan hajinya wajib diulang. Selanjutnya apabila tidak mampu wajib memberi sedekah kepada fakir miskin seharga seekor unta. Kemudian apabila tidak mampu berusaha berpuasa dengan perhitungan setiap 0,8 kg daging unta berpuasa 1 hari. Dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang tersebut. Berpuasa dengan hitungan setiap 0,8 kg daging binatang itu harus berpuasa 1 hari. Dan karena melakukan salah satu larangan berikut. 1. Mencukur rambut. 2. Memotong kuku. 3. Memakai pakaian berjahit bagi pria. 4. Memakai minyak rambut. 5. Memakai harum-haruman wangi-wangian. 6. Bersetubuh setelah tahallul pertama. Dendanya adalah 1. Menyembelih seekor kambing. 2. Puasa 3 hari. 3. Bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter kepada 6 orang fakir miskin. Denda karena melakukan haji tamattu atau kiran dan dam karena meninggalkan salah satu wajib haji. 1. Menyembelih seekor kambing. 2. Jika tidak mampu berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari dikerjakan di Mekah dan 7 hari dikerjakan setelah kembali ke tanah airnya. Umrah adalah sengaja mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan tahallul. Dasar umrah yaitu adapun niatnya nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya, dan saya sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Rukun dan wajib umrah. Rukun ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Wajib ihram dari mikat, meninggalkan seluruh larangan umrah yang macam dan jenisnya sama dengan larangan haji. Cara mengerjakan haji dan umrah. 1. Ifrad, yaitu mengerjakan haji dahulu baru umrah. Tamattu, yaitu mengerjakan umrah dahulu
baru mengerjakan haji. Qiran yaitu mengerjakan haji dan umrah sekaligus atau secara bersamaan. Adapun hikmah haji dan umrah. 1. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah. 2. Menumbuhkan semangat berkorban. 3. Mengenal tempat-tempat bersejarah. 4. Memperkuat ukhuwah Islamiyah antara sama umat Islam. Dan yang kelima, menjadi forum muktamar akbar seluruh Islam sedunia. Undang-undang tentang penyelenggaraan haji, ibadah haji, yaitu nomor 17 tahun 1999. 1. Ketentuan umum. 2. Asas dan tujuan. 3. Pengorganisasian. 4. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. 5. Pendaftaran. 6. Pembinaan. 7. Kesehatan. 8. Keimigrasian. 9. Transportasi. 10. Barang bawaan. 11. Akomodasi. 12. Penyelenggaraan ibadah haji khusus. 13. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. 14. Ketentuan pidana. 15. Ketentuan peralihan. Dan ke-16. Ketentuan undang-undang. Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. 1. Pengorganisasian. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi menteri. Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji di tingkat pusat dilaksanakan oleh menteri, di tingkat daerah oleh gubernur dan seterusnya, sedangkan di Arab Saudi dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, menteri dapat membentuk petugas operasional yang menyertai jamaah haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. 1. Berdasarkan biaya penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Pembayarannya dilakukan melalui rekening Menteri pada bank pemerintah atau bank swasta yang ditunjuk dengan persetujuan Gubernur Bank Indonesia. 2. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang pengambilan biaya penyelenggaraan haji yang telah dibayarkan oleh calon jamaah haji. Pengembalian ini dilakukan dalam hal 1. Calon jamaah haji meninggal dunia sebelum berangkat. 2. Keberangkatannya batal karena alasan kesehatan. Atau penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus dalam pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah menyelenggarakan pelayanan ibadah haji khusus. Penyelenggaraan ibadah haji khusus harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu hanya menerima pendaftaran dan melayani calon jamaah haji yang menggunakan paspor haji. Penyelenggaraan penyediaan petugas pembimbing ibadah haji dan kesehatan melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi di saat datang dan kembali, memberangkatkan serta memulangkan jamaah haji sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. 1. Perjalanan umrah dapat dilakukan secara perorangan atau rombongan. Adapun cara perjalanan ibadah umrah dapat diurus sendiri atau diurus oleh pihak penyelenggara. Ketentuan tentang penyelenggaraan ibadah umrah dan sanksi secara garis besar sama dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia selain diatur Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 juga Keputusan Menteri Nomor 396 tahun 2003. Selanjutnya kita akan membahas tentang wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan. Wakaf menurut istilah artinya menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dasar wakaf
yaitu terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 92. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dasar wakaf, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam min qata'a amalahu illa min salasi, sadaqatin jariyah, au ilmin yantafa'u bi, au laladin salihin yadkhula." Yang artinya apabila seorang anak Adam manusia atau manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakan kepadanya. Hukum wakaf. 1. Wakif, yaitu orang yang berwakaf. 2. Mauquf, yaitu orang yang diwakafkan. 3. Mauquf alai, yaitu pihak yang menerima wakaf atau nadhir. Yang keempat, zikat, yaitu ikrar serah terima wakaf. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. 1. Ketentuan umum. 2. Dasar-dasar wakaf. 3. Pendaftaran dan pengumuman harta wakaf. 4. Perubahan status harta benda wakaf. 5. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. 6. Badan Wakaf Indonesia. 7. Penyelesaian sengketa. 8. Pembinaan dan pengawasan. 9. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan umum. 1. Pasal 1 dalam undang-undang ini menjelaskan beberapa pengertian tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. 2. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. 3. Ikrar. Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir. 4. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 5. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif. Adapun yang ke-6 yaitu PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga Indonesia untuk pengembangan perwakafan di Indonesia. Dasar-dasar wakaf. 1. Unsur-unsur wakaf meliputi wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Wakif dapat dibentuk perseorangan, badan hukum dan organisasi. 2. Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atau pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang bersamanya tidak melebihi 10%. 3. Harta benda wakaf diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat,
kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yaitu yang mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah nazir. Sesuai dengan prinsip syariah dan secara produktif, nazir tidak boleh melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi. Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia adalah melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional, memberikan izin atau perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan perwakafan. Ketentuan pidana dan sanksi administratif bahwa orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan dan mengalihkan harta benda wakaf akan dikenai sanksi pidana. Juga orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf melebihi jumlah yang ditentukan juga dapat dikenai dengan hukuman pidana. Selain sanksi pidana, sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau penghentian izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah. Anak-anakku sekalian, demikian tadi penjelasan atau uraian materi kita pada hari ini, yaitu tentang zakat, haji, dan wakaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.